Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang ada di buku Mina no Nihongo 1, yaitu pada bab ke-11. Yang pertama itu ada kata bantu bilangan. Dan kata bantu bilangan itu pertama kita belajar tentang keterangan waktu. Kata bantu bilangan untuk keterangan waktu. Itu di sini pertama ada nen atau tahun. Itu sama aja, depannya angka dalam bahasa Jepang dan ditambahin nen di belakangnya. Ichi nen 1 tahun, ni nen 2 tahun, san nen 3 tahun, yon nen 4 tahun, dan seterusnya. Dan untuk kalimat tanyanya itu adalah nan nen. Nan nen tahun apa atau tahun berapa. Yang kedua ada getsu. Ini untuk keterangan bulan. Nah, yang ketiga itu ada gatsu. Gatsu juga untuk bulan. Nah, perbedaannya kalau getsu itu untuk bulan, tapi untuk berapa bulannya, lamanya waktu. Kalau yang getsu, misalnya ikkagetsu, yaitu 1 bulan. Nikagetsu 2 bulan. Sankagetsu 3 bulan. Yonkagetsu 4 bulan, dan seterusnya. Nah, ini polanya kecuali yang 1 bulan. Yang 1 bulan ikkagetsu. Tapi untuk yang lain, nah, sama 6 bulan. 6 bulan itu rokkagetsu. Pengecualiannya itu. Tapi untuk yang lain sama aja. Depannya itu bahasa Jepangnya angka dan ditambahin kagetsu. Dan untuk kalimat tanyanya adalah nang kagetsu, atau berapa bulan lamanya. Kalau getsu itu untuk bulan tapi lamanya waktunya. Kalau gatsu itu bulan apanya. Contoh, ichi gatsu bulan ke-1 atau bulan Januari. Ni gatsu bulan kedua atau bulan Februari. Roku gatsu bulan ke-6 atau bulan Juni, dan sebagainya. Gatsu itu untuk bulan apanya. Kalau getsu itu untuk berapa lamanya, waktunya berapa bulan. Dan untuk kalimat tanyanya nanggatsu atau bulan apa, bulan keberapa. Selanjutnya ada shukan atau minggu. Ishukan 1 minggu. Nishukan 2 minggu. Sanshukan 3 minggu, dan seterusnya. Untuk kalimat tanyanya nanshukan, minggu keberapa atau minggu apa. Selanjutnya ada nichi untuk hari dan nichi untuk tanggal. Nah, nichi untuk hari dan untuk tanggal sendiri tergantung konteksnya. Untuk yang 1 hari dan tanggal 1 itu berbeda, sisanya sama. 1 hari itu ichi nichi, sedangkan tanggal 1 itu suitachi. Dan untuk seterusnya sama. Misalnya 2 hari dengan tanggal 2 itu fusuka, 3 hari dengan tanggal 3 itu mika, dan seterusnya. Jadi untuk yang nichi hari ini lamanya waktu, berapa harinya. Dan untuk nichi tanggalnya, tanggal berapa, tanggal apa. Dan untuk pola pertanyaannya sama, nanichi. Selanjutnya itu ada jam. Ada jikang dan ji. Pertama untuk ji. Ji itu jam, menunjukkan jamnya. Ichi ji, ni ji, san ji. Jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Untuk jikang, jam, lamanya waktu. Ichi jikang
1 jam. Ichiji jam 1, ichijikang 1 jam. Jadi untuk ji itu jamnya, jam berapanya. Untuk jikang itu jam waktunya berapa jam. Seperti itu. Ichijikang 1 jam, nijikang 2 jam, sanjikang 3 jam, dan sebagainya. Dan untuk pertanyaannya, untuk jam berapanya itu nanji, jam berapa. Dan untuk yang jikang, nanjikang, berapa jam. Dan terakhir ada fung, menit. Ipung, nifung, ini kita sudah belajar. Samfung, 1 menit, 2 menit, dan sebagainya. Untuk pertanyaannya itu nanpung, berapa menit. Nah, bisa dilihat tabelnya. Selanjutnya itu ada kata bantu bilangan untuk hitungan dasar. Pertama ada angka atau nomor seperti biasa. Ichi, ni, sang, si, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Angka nomor biasa. Dan selanjutnya itu ada urutan nomornya. Urutan nomor. Ichibang, nomor 1. Misalnya untuk soal nomor 1. Ichibang no mondai, seperti itu. Atau misalnya urutan antrian keempat, itu yongbang, seperti itu. Tinggal tambahin bang di belakangnya. Dan untuk pola pertanyaannya, nanbang desu ka? Nomor berapa? Selanjutnya itu ada se, belakangnya se, yaitu untuk buah atau hitungan umum. Untuk hitungan apa aja, berapa buah, bukan buah sayuran, bukan buah itu, bukan. Berapa buah. Yaitu hitotsu 1, futatsu 2, mitsu 3, yotsu 4, itsutsu 5, mutsu 6, nanatsu 7, yatsu 8, kokonotsu 9, dan to 10. Dan untuk kalimat pertanyaannya, ikutsu desu ka? Tahu berapa buah. Ini buah untuk hitungan umum. Misalnya 1 buah meja, 5 buah kursi, seperti itu pakainya ini. Selanjutnya ada kai, berapa kali. Ini kali itu untuk melakukan kegiatannya berapa kali. Ikai 1 kali, nikai 2 kali, sangkai 3 kali, yongkai 4 kali, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan untuk kalimat pertanyaannya itu nangkai desu ka? Berapa kali. Misalnya contoh kalimatnya kayak ichinichi ni, dalam 1 hari, watashi wa, saya, nikai dake gohan wo tabemasu. Ichinichi ni, dalam sehari, watashi wa, saya, nikai dake, hanya 2 kali, gohan wo tabemasu, makan nasi hanya 2 kali, seperti itu contoh soalnya. Selanjutnya ada nin, untuk orang, bilangan orang. Nah, untuk bilangan orang, kecuali 1 orang dan 2 orang, sisanya itu sama. Bahasa Jepangnya angka dan tinggal ditambahin nin di belakangnya. Tapi untuk 1 orang itu hitori dan 2 orang itu futari. Nah, hanya 2 itu yang berbeda. Hitori 1 orang, futari 2 orang. Tapi hitori juga bisa diartikan sendiri. Sisanya sanin, yonin, gonin, rokunin, dan seterusnya. Untuk kalimat pertanyaannya, nanin desu ka? Berapa orang? Seperti itu. Selanjutnya ada mai.
ada mai. Itu bentuk tipis dan datar. Benda yang tipis dan datar. Atau bisa diartikan lembar. Ichimai 1 lembar, Nimai 2 lembar, Sangmai 3 lembar, Yongmai 4 lembar, dan seterusnya. Untuk kalimat pertanyaannya, nanmai desu ka? Atau berapa lembar? Ada notnya. Kecuali hitungan umum, pada pertanyaan untuk bilangan adalah nan plus kata bantu bilangan plus desu ka. Jadi polanya sama, tinggal tengah-tengahnya doang diganti kata bantu bilangannya itu apa. Misalnya kayak bang, nan bang. Kecuali yang hitungan buah ya, buah hitungan umum itu ikutsu. Sisanya sama kayak nan bang, nan kai, nanin, nanmai, desu ka, seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke contoh kalimat. Kita buat kalimat. Untuk kata kerja aktif, polanya itu subjek, tambahkan partikel wa, terus keterangan. Bisa keterangan waktu, tempat, dan lain-lain. Ditambah kata benda, terus partikel wo, dan bilangan mas atau mashita, atau kata kerja. Contohnya di sini, watashi wa fukuya de satsu wo nimai kaimashita. Watashi wa fukuya de satsu wo nimai kaimashita. Artinya, saya membeli 2 lembar baju di toko baju. Anoko wa chokoreto wo 4つ食べました。Anoko wa chokoreto wo 4つ食べました。Anak itu telah memakan 4 buah coklat. Ichinichi ni 2 kai abimasu. Dalam sehari mandi 2 kali. Ichinichi ni 2 kai abimasu. Mandi 2 kali sehari. Gitu. Dan untuk kalimat tanyanya sama aja ya, tinggal ditambahin ka di belakangnya. Kalau ada subjek tambahkan, terus tambahkan partikel wa, terus kata benda, partikel wo, kata tanya bilangannya apa, dan ditambahin mas ka. Contoh, chokoreto wo ikutsu tabemashita? Tabemashita ka? Sudah makan berapa buah coklat? Next. Nah, sekarang untuk masuk ke kata kerja pasif. Untuk pola kalimatnya itu rumusnya subjek, tambahkan partikel wa, terus tambahkan keterangan, partikel ni, terus tambah kata benda, partikel ga, terus bilangan mas atau mashita. Kenapa di sini pakai partikel ga di akhir? Karena ini kalimat pasif. Kalau untuk kata kerja, setiap kalimat pasif, kata kerja pasif itu partikelnya selalu ga. Dan untuk kalimat aktif, kata kerja aktif, itu partikelnya selalu partikel wo. Jangan sampai tertukar. Contoh, watashi wa kuruma ga 2 dai arimasu. Watashi wa kuruma ga 2 dai arimasu. Artinya saya punya 2 mobil. Nah, tadi dai kita nggak belajar ya. Kalau dai itu untuk unit, artinya unit. Itu untuk mesin atau benda yang besar, kendaraan, untuk kendaraan lah. Unit artinya dai. 2 unit mobil. Sama aja, ichidai, nidai, sangdai, seperti itu dan sebagainya. Dan untuk kalimat tanyanya juga nandai. Nandai desu ka? Berapa unit? Seperti itu. Contoh lagi. Watashi no kazoku ga 3 nin imasu. Watashi no kazoku ga 3 nin imasu. Keluarga saya ada 3 orang. Yaitu cici to, haha to, watashi desu. Ayah, ibu, dan saya. Nah, ini kanji cici. Yang ini kanji cici. Dan ini kanji haha. Cici itu ayah, haha itu ibu. Seperti itu.
PPKD ni seito ga hitori imasu. Harusnya itu 10. PPKD ni seito ga 10 nin imasu. Itu 10 ya. PPKD ni seito ga 10 nin imasu. Ada 10 orang murid di PPKD. Dan untuk kalimat tanyanya itu subjek, tambahkan partikel wa, tambahkan keterangan. Kalau ada keterangannya tambahkan keterangan, terus pakai partikel ni, terus tambahkan kata benda, partikel ga, terus kata tanya bilangan. Selanjutnya ada maska. Contohnya, anata wa kuruma ga nandai arimasu ka? Kamu punya berapa unit mobil? Gitu. Selanjutnya itu ada dono kurai. Dono kurai yang artinya itu berapa lama. Fungsinya itu untuk menanyakan perkiraan lamanya waktu. Contoh, dono kurai nihongo wo benkyou shimashita ka? Dono kurai nihongo wo benkyou shimashita ka? Berapa lama belajar bahasa Jepang? Selanjutnya, 3 kagetsu ini untuk jawabannya. 3 kagetsu nihongo wo benkyou shimashita. Itu kayaknya itu typo. 3 kagetsu nihongo wo benkyou shimashita. Belajar selama 3 bulan. Dan ini kanji nihongo ya. Kanji nihong yang 2, dan yang satu ini go, yang artinya bahasa. Bahasa Jepang. Nihong, Jepang. Contoh lain. Jakarta kara Tokyo made dono kurai kakarimasu ka? Jakarta kara Tokyo made dono kurai kakarimasu ka? Memerlukan waktu berapa lama dari Jakarta sampai Tokyo. Nah, ini untuk jawabannya. Hikoki de 8 jikan kakarimasu. Memerlukan waktu 8 jam dengan pesawat. Selanjutnya ada gurai yang artinya kira-kira. Ini fungsinya untuk menunjukkan jawaban perkiraan lamanya waktu. Ini untuk yang sebelumnya, yang ini untuk pertanyaannya, sedangkan yang ini untuk jawabannya pakai gurai. Pertanyaannya pakai dono kurai, jawabannya pakai gurai. Artinya itu kira-kira. Contoh, ini yang tadi. Nah, yang bawah, hikoki de 8 jikan gurai kakarimasu. Hikoki de 8 jikan gurai kakarimasu. Memerlukan waktu kira-kira 8 jam dengan pesawat. Atau 3 kagetsu gurai benkyou shimashita. Kayaknya tipe lagi. 3 kagetsu gurai benkyou shimashita. Belajar kira-kira 3 bulan. Seperti itu. Ya, menurut saya cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mata nih. Dadah.